Oke, mari kita cari tahu apa itu senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga dari senam artistik yang memadukan berbagai bentuk keterampilan tubuh dengan menonjolkan keindahan gerak untuk dipertunjukkan di lapangan. Senam lantai juga bisa dikatakan sebagai perpaduan antara keindahan gerak tubuh, kekuatan gerak, kerumitan gerak, keluasan gerak, keseimbangan serta kelenturan gerak tubuh. Mengapa olahraga ini disebut senam lantai? Dikatakan senam lantai karena aktivitas tersebut dilakukan di atas lantai dan beralaskan matras. Jadi, dalam senam lantai tidak membutuhkan alat-alat lain. Dalam senam lantai, terdapat beberapa unsur yang meliputi mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, dan bertumpu pada tangan dan kaki. Terdapat banyak macam-macam dari senam lantai, mulai dari guling depan atau roll depan, guling belakang, kayang, sikap lilin, lompat harimau, headstand, handstand, meroda, dan masih banyak lagi. Senam lantai juga mempunyai manfaat loh. Manfaat senam lantai terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat fisik, yang kedua manfaat mental dan sosial. Seperti apa itu manfaat fisik? Senam lantai adalah kegiatan yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kamu akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Lalu bagaimana dengan manfaat mental dan sosial? Ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Kita masuk ke sejarah senam lantai. Senam berasal dari negeri Yunani. Senam lantai sendiri berawal dari negeri tirai bambu atau Cina pada tahun 2700 sebelum Masehi. Senam lantai mulai tersebar di Indonesia pada tahun 1916. Pencetus dari tersebarnya senam lantai di Indonesia adalah Dr. H.F. Minkema, dan pada tahun 1918 kursus senam lantai mulai didirikan tepatnya di Kota Malang. Selain itu, Bandung juga bisa dikatakan sebagai pelopor tersebarnya senam di Indonesia, karena sekolah senam pertama kali didirikan di Bandung. Pada tahun 1963, akhirnya Indonesia resmi mendirikan organisasi senam yang diberi nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Organisasi Persani tersebut dibentuk oleh tokoh-tokoh olahraga Indonesia pada saat itu. Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu aktivitas dalam senam lantai, yaitu guling depan atau yang biasa kita sebut dengan roll depan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah forward roll. Guling depan merupakan gerakan badan menggulingkan ke arah depan dengan menggunakan kekuatan tubuh bagian tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang pada matras. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas senam lantai, khususnya guling depan adalah: yang pertama, kalian harus menyiapkan matras atau kasur atau sesuatu yang berbahan empuk. Lalu letakkan matras di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya.
Kemudian letakkan matras yang jauh dari dinding atau benda-benda lain supaya terhindar dari risiko benturan. Selain menyiapkan matras, kalian juga harus melakukan pemanasan dan pendinginan. Pemanasan harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan gerakan guling depan, karena hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera. Pemanasan bisa dilakukan baik pemanasan statis maupun pemanasan dinamis. Jika kalian bingung, kalian bisa mencari contoh dari gerakan pemanasan dan pendinginan di YouTube, lalu mempraktikannya sendiri di rumah. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan aktivitas pembelajaran guling depan. Dalam guling depan, terdapat dua cara dalam melakukannya. Yang pertama dengan awalan jongkok, dan yang kedua dengan awalan berdiri. Langsung saja kita akan pelajari gerakan guling depan menggunakan awalan jongkok. Diawali dengan sikap jongkok dengan kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu, luruskan kedua kaki, tekuk siku dan tundukkan kepala hingga menyentuh dada. Kemudian gulingkan badan dengan mendaratkan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang menyentuh matras. Lalu kedua tangan melepaskan tumpuan pada matras, memegang mata kaki dan berusaha bangun. Kemudian kembali ke sikap awal jongkok. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan awalan berdiri. Diawali dengan berdiri tegak. Kedua lengan diangkat ke atas di samping telinga, pandangan mata lurus ke depan, letakkan kedua tangan pada matras, kedua lutut tetap dipertahankan lurus. Kemudian masukkan kepala di antara dua lengan bersamaan dengan kedua siku ditekuk ke samping dan bahu menempel ke matras. Gulingkan badan ke depan hingga bagian badan mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang menyentuh matras. Kemudian mendaratlah dengan posisi jongkok, lalu berdiri dengan posisi kaki rapat, dan diakhiri dengan mengangkat kedua lengan lurus ke atas.